Oke, pada video kali ini kita akan mulai belajar tentang jaringan komputer atau komputer network. Nah, kita akan mulai dari basic banget ya, yaitu kita akan kenalan dulu dengan komputer network. Nah, sebenarnya komputer network itu apa sih dan fungsinya apa? Secara sederhana, fungsi dari komputer network adalah mempermudah kita untuk sharing informasi. Nah, contoh di sini kita sudah memiliki gambar dari komputer network itu sendiri ya. Di sini kita bisa lihat bahwa kita memiliki laptop, kemudian ada komputer, kemudian ada printer, ada PlayStation, jadi untuk main game, kemudian ada smartphone, dan juga ada komputer lagi ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini bahwa semua device ini, baik laptop, kemudian komputer, kemudian printer dan lain-lain, itu terhubung ke router. Ada yang terhubung ke router menggunakan kabel, ada juga yang menggunakan wireless. Nah, ketika semua device ini sudah terhubung ke router, maka semuanya sudah membentuk suatu jaringan komputer. Nah, kalau sudah terbentuk suatu jaringan komputer seperti ini, maka mereka semua sudah bisa saling bertukar informasi. Nah, jadi ini adalah gambaran sederhana dari jaringan komputer itu sendiri ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba ngobrol tentang fungsinya ya. Nah, di sini kita akan gambarkan ya. Contohnya dulu sebelum ada jaringan komputer. Contohnya di sini kita punya satu ruangan ya. Nah, di sini kita punya contohnya 6 komputer ya, 6 komputer. Nah, contohnya suatu saat kita ingin ngeprint ya. Jadi anggap aja ke 6 komputer ini semuanya pengen ngeprint. Nah, dulu sebelum ada jaringan komputer, kalau suatu komputer ingin ngeprint, maka harus ada printer yang tercolok ke komputer tersebut. Nah, seperti ini. Jadi kalau misal ke 6 komputer ini ingin ngeprint bersamaan, artinya ya berarti di setiap komputer ini harus ada printer. Nah, contohnya di sini harus ada printer, di sini harus ada printer, di sini harus ada printer lagi. Di sini ada printer lagi, di sini ada printer lagi, dan di sini harus ada printer lagi. Nah, bisa kita bayangkan ya di sini kalau misalnya kita punya 6 komputer, artinya kita harus punya 6 printer juga. Nah, sekarang bayangkan kalau dalam suatu kantor ada 100 komputer. Nah, berarti kita harus punya 100 printer juga. Nah, tentu saja itu sangat tidak efisien ya. Terlalu banyak biaya, terlalu banyak kas yang kita keluarkan untuk membeli printer untuk setiap komputer. Nah, dengan adanya jaringan komputer ini bisa teratasi. Dengan adanya jaringan komputer ini, sekarang kita hanya perlu punya satu printer saja. Di mana satu printer ini kita hubungkan ke router ke jaringan. Nah, nanti ketika komputer ingin ngeprint, maka dia tinggal ngeprint melalui jaringan komputer. Jadi mau ada ratusan komputer, mau ada ribuan komputer, itu bisa menggunakan satu printer saja. Nah, itu adalah kelebihan atau keuntungan dari jaringan komputer. Tentu saja sangat mudah ya, teman-teman. Nah, selain itu, contoh lain adalah untuk sharing data. Dulu atau bahkan sekarang juga ya, sekarang masih kepake ya. Teman-teman pasti sudah tahu yang namanya flash disk. Flash disk untuk memindahkan data dari suatu komputer A atau ke komputer B gitu ya. Jadi contohnya nih, misalnya kita ya ingin ngopi data dari komputer ini ke laptop ini ya.
Nah, kalau belum ada jaringan komputer, kita bisa menggunakan flash disk. Jadi flash disk ini kita colok ke sini. Kemudian data dari komputer ini kita pindahkan ke flash disk. Nah, setelah selesai, flash disk ini akan kita bawa ke laptop. Kemudian kita colokkan ke laptop. Nah, baru dari flash disk ini kita kopikan ke laptop. Nah, sampai sekarang ini kita sudah berhasil memindahkan data dari komputer ke laptop ya. Namun cara ini kurang efisien sebenarnya. Kenapa? Karena kita harus memindahkan data dari komputer ini ke flash disk, langsung kita memindahkannya ke laptop. Nah, sekarang bayangkan misalnya komputer ini ada di gedung lantai 1. Nah, sedangkan laptop ini ada di gedung lantai 10. Nah, untuk memindahkan data dari komputer ke laptop ini, maka kita harus berjalan dari lantai 1 ke lantai 10. Meskipun mungkin menggunakan lift, tapi tetap saja kita harus berjalan. Nah, sekarang kalau kita sudah menggunakan jaringan komputer, maka sharing data itu bisa dilakukan melalui jaringan komputer. Asalkan komputer dan laptop ini terhubung ke satu jaringan. Contohnya di sini sudah terhubung ke router ya, ke router yang sama. Maka laptop dan komputer ini sudah bisa saling berbagi informasi atau berbagi data gitu ya, melalui jaringan komputer. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh ya penggunaan jaringan komputer secara sederhana. Selain itu, sebenarnya teman-teman pasti sudah menggunakan jaringan komputer. Contohnya misalnya dari handphone teman-teman ya. Dari handphone. Nah, kemudian misalnya teman-teman membuka halaman facebook.com ya misalnya. Nah, ketika teman-teman mengakses facebook.com, itu sebenarnya teman-teman sudah memanfaatkan jaringan komputer. Kenapa demikian? Karena handphone teman-teman ini sebenarnya sudah connect ke router menggunakan WiFi, kemudian router itu terhubung ke ISP. ISP ini adalah Internet Service Provider ya, jadi penyedia layanan seperti Telkomsel, Indosat dan lain-lain. Jadi ISP ini singkatnya penyedia layanan internet gitu ya. Kemudian dari ISP itu terhubung ke internet. Di sini terhubung ke internet yang sangat luas ya. Di suatu tempat di internet itu ada namanya Facebook. Ada sebuah server besar milik Facebook itu yang terhubung ke internet. Jadi sebenarnya ketika kita mengakses facebook.com, itu handphone kita akan mengarah ke router, kemudian dari router itu mengarah ke ISP, dari ISP mengarah ke internet, dan suatu saat akan sampai di facebook.com. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita memanfaatkan jaringan komputer. Tidak hanya facebook.com ya, bisa YouTube atau Instagram gitu, atau Twitter, atau bahkan ketika teman-teman nonton video ini, teman-teman sudah memanfaatkan jaringan komputer. Oke, saya harap teman-teman bisa mengerti gambaran tentang apa itu jaringan komputer. Pada video berikutnya saya akan menunjukkan jaringan komputer yang paling sederhana. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.